Alhamdulillahirabbil alamin, merupakan anugerah Allah Subhanahu wa taala yang patut kita syukuri. Hari ini kita dapat hadir di ruang Raden Wijaya, kantor wilayah Kementerian Hukum Jawa Timur dengan keadaan sehat walafiat dalam acara kunjungan kerja Menteri Hukum Republik Indonesia. Hadirin yang kami hormati, kunjungan ini menjadi sebuah momentum penting untuk memperkuat tugas dan fungsi kantor wilayah Kementerian Hukum Jawa Timur. Kehadiran Menteri Hukum tidak hanya menjadi ruang untuk menyampaikan arahan dan kebijakan, tetapi juga menjadi ruang komunikasi yang terbuka sehingga berbagai aspirasi dapat tersampaikan dan menjadi bagian dari penguatan organisasi. Mengawali rangkaian kegiatan, marilah kita simak bersama sambutan Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum Republik Indonesia kepada Bapak Niko Afinta. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita sekalian. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang sama-sama kita hormati dan kita banggakan Bapak Menteri Hukum Republik Indonesia, yang kita hormati juga sama-sama di sini hadir staf khusus, nasihat kehormatan, kemudian PLT Kakanwil, Pak Kadif, Pak Karo SDM, dan tentunya seluruh anggota Kanwil Jawa Timur yang saya lihat wajahnya cerah semua ini. Puji syukur alhamdulillah kita bisa hadir di ruangan Raden Wijaya. Raden Wijaya adalah Raja Majapahit ya. Betul ya? Pak Gus. Jadi dengan semangat Raden Wijaya kita berkumpul. Kita ketahui bersama dunia bergerak begitu cepat. Dan ilmu pengetahuan juga bergerak begitu cepat. Yang sudah kita yakini dan kita rasakan bersama bahwa teknologi membantu umat manusia. Tidak terasa kita memegang handphone, kita berada di Indonesia, yang satu di Amerika, kita bisa berbicara, melihat muka. Kalau di antara kita ditanya apakah ada yang bisa membuat handphone, jawabannya ada yang bisa, ada yang tidak. Yang bisa karena mereka mempunyai ilmu pengetahuan. Dan akhirnya kita yakini bahwa ilmu pengetahuan itu membantu manusia. Dan perkembangan digitalisasi bergerak begitu cepat. Indonesia, negara Indonesia, Bapak Prabowo juga menyampaikan bahwa kita, pemerintahan Indonesia sekarang sedang mengembangkan namanya Indonesia Digital. Kita sebut Ina Digital. Dan seluruh kementerian nanti akan terhubung. Ada interoperabilitas yang bisa terhubung apabila membutuhkan data satu dengan yang lain. Bapak Menteri Hukum kita seluruhkan data-data terkait dengan peningkatan kemampuan, Mansoskul, kemudian juga apa saja prestasi yang telah dilakukan. Bapak Menteri juga sering memberikan hadiah atau ucapan kepada rekan-rekan yang berprestasi. Tentunya nanti di hari ulang tahun kami mohon Pak Menteri juga bisa memberikan penghargaan kepada seluruh anggota yang berprestasi. Dan saya kira Bapak Kakanwil juga tadi Ed Satria dan juga penguploadan data penting, sehingga salah satu ukuran
untuk menentukan seseorang itu ada namanya manajemen talenta. Nah, dalam hal ini kami mengusulkan pada Bapak Menteri terkait dengan digitalisasi ini, kami juga sedang membuat program namanya e-voting. Program ini dibuat oleh penasihat kehormatan dan para pakar SDM dari manajemen talenta. Diketahuilah mana yang box 9, mana yang berprestasi, sehingga ada nama-nama orang yang bisa diusulkan. Namun Bapak Menteri menyampaikan, ada baiknya kalau orang-orang yang memimpin itu juga ditanyakan kepada tempat yang akan dituju. Coba dicoba e-voting ini bisa berjalan tidak. Untuk itu Bapak Menteri, kami mohon kesediaan Bapak Menteri untuk ini pertama kali sengaja dipilih oleh Pak Menteri Jawa Timur. Kenapa? Karena soto ayamnya enak tadi. Bukan tempat yang lain, di Jawa Timur. Ternyata beliau dan saya sama hobinya. Pak penasihat tadi sama saya dua mangkok ya dah. Nggak pakai buntut ya, nggak pakai kulit ya. Jadi sengaja dipilih Jawa Timur. Kenapa? Tegas, memilih ya, tidak, yo, ora ngono ya. Nggak ada atau ya. Lek iyo, lek enggak ngono ya. Ada Maduranya sedikit Pak orang Surabaya Pak. Jadi kami memohon kesediaan Bapak Menteri Jawa Timur menjadi tempat pilihan di dalam melakukan e-voting ini. Dan tentu rekan-rekan mungkin bertanya, Pak kemarin kan sudah, tetapi ini melalui e-voting. Dari tempat sini nanti akan beralih ke Medan dan tempat-tempat yang lain. Jadi kami mohon partisipasi rekan-rekan ya, untuk bisa mengisi, memilih, dan menentukan calon yang dipilih oleh rekan-rekan sekalian. Bebas, tanpa ada tekanan dan paksaan. Kemudian saya sebelum mengakhiri mau menyampaikan pantun ini. Jangan bayem lawo jenang. Di sawang ayam hatiku tenang. Jadi silakan rekan-rekan memilih. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Boleh kita berikan tepuk tangan atas sambutan yang beliau sampaikan. Dan hadirin yang kami hormati, agenda utama yang telah kita nantikan bersama, arahan Menteri Hukum Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Shalom, Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Bapak Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum, Bapak Niko Afinta, teman-teman staf sus yang hadir, tadi sudah disebutkan, Penasihat Kehormatan Menteri, Kepala Biro SDM, Pelaksana Tugas Kakanwil Kementerian Hukum Jawa Timur, para kadif, teristimewa kepada seluruh teman-teman pegawai di Kementerian Hukum Kantor Wilayah Jawa Timur. Ini sebenarnya ada sesuatu hal yang saya ingin sampaikan. Saya ingin selalu bicara dari hati ke hati dengan teman-teman semua. Tetapi di sisi yang lain, saya selalu ingin menyampaikan, kita selalu menuju kepada sesuatu yang ideal. Jadi cara berpikir saya selalu begitu, selalu melihat yang ideal dulu. Soal nanti kita bisa berhenti di mana, di titik terjauh atau terdekat dengan yang ideal itu, ya itulah ikhtiar yang harus kita lakukan. Yang kedua, saya perlu mengingatkan bahwa ini bukan yang tidak boleh kita lupakan, ini adalah organisasi pemerintahan. Organisasi pemerintahan itu ada strukturnya. Kenapa
birokrasi itu penuh dengan struktur. Jadi ini perlu saya sampaikan lebih awal bahwa e-voting yang kita lakukan sekarang itu adalah upaya bagaimana penguatan struktur di kantor wilayah, terutama kepada teman-teman yang nanti akan dipercaya menjadi pejabat manajerial, Kakanwil, ataupun juga mungkin nanti akan ke Kadif, ya, maupun yang lain-lainnya. Itu yang perlu kita tegaskan, bahwa sekalipun kita lakukan e-voting, jangan lupa ada struktur di dalam, ada fungsi, ada tugas, ada wewenang yang tetap harus melekat. Yang saya limpahkan hari ini kepada kawan-kawan adalah hak saya sebagai menteri untuk memilih. Sebatas itu. Di luar itu kita tetap terikat dengan mekanisme rule of game-nya, birokrasi itu berjalan sebagaimana adanya. Karena itu, sebelum saya berangkat kemari, saya sudah menandatangani surat keputusan Menteri Hukum tentang Komite Talenta, baik di tingkat pusat maupun di kantor wilayah. Di pusat, Ketua Komite Talenta itu adalah Bapak Sekjen, karena memang regulasinya seperti itu. Dan seluruh UK1 adalah apa, termasuk di dalamnya Biro SDM dan juga para SES di UK1. Apa tugas daripada Komite Talenta ini? Seperti tadi yang digambarkan oleh Pak Sekjen. Yang paling penting adalah transparansi dalam rangka rekrutmen mereka-mereka yang bisa mengisi posisi-posisi tertentu yang memang diharuskan untuk dilakukan. Dan yang kedua, teman-teman semua, kenapa saya mencoba untuk melimpahkan? Karena ini mungkin seperti yang Pak Sekjen sampaikan, saya coba googling, saya coba cari di AI, dalam struktur perjalanan birokrasi di dunia, mungkin sejarah baru tercipta di kota Surabaya. Saya coba cari, pernah nggak ada jabatan struktur yang pemilihannya itu dilimpahkan kepada seluruh orang yang bekerja di dalam satu struktur itu. Karena memang ada konsekuensinya. Karena itu kita uji coba. Kalau ini berhasil, maka tentu bisa kita jadikan sebagai pegangan bahwa ke depan ini akan bisa kita lakukan di seluruh Kementerian Hukum. Jadi berhasil tidaknya ini tergantung teman-teman nanti pola kerja, hubungan antara Kakanwil, Kadif, maupun pejabat-pejabat yang lainnya, maupun teman-teman yang belum mendapatkan posisi, itu untuk tetap bekerja sama dalam rangka untuk bagaimana mencapai tujuan-tujuan dan tugas yang kita emban di Kementerian Hukum, khususnya di kantor wilayah Jawa Timur. Nah, karena itu sekali lagi, bukan berarti dengan e-voting yang kita lakukan sekarang, nanti yang terpilih itu akan terbebas dari regulasi-regulasi terkait dengan aparatur sipil negara. Itu akan tetap sama. Kalau salah, nanti akan tetap diperiksa oleh Irjen dan akan tetap nanti diusulkan oleh Pak Sekjen, dan saya bisa mengganti itu. Nah, karena itu saya berharap pola ini mudah-mudahan ya, maksud saya dengan melibatkan teman-teman semua dalam pikiran yang saya coba diskusikan dengan Pak Sekjen dan semua di UK1, mudah-mudahan dengan hadirnya suara teman-teman memilih sendiri, karena yang lahir ini kan bukan orang sembarang yang akan teman-teman pilih. Ini semua orang yang secara kualifikasi sudah memenuhi dalam kerangka manajemen talenta yang kita kembangkan. Nggak ada satupun pasti yang
tiba-tiba box 5 naik kita ajukan ke kawan-kawan, pasti nggak ada. Nah karena itu tugasnya Komite Talenta untuk mengusulkan kepada menteri, inilah orang-orang yang memang bisa untuk dipromosikan ataupun menduduki jabatan di level-level tertentu. Karena itu saya berharap mudah-mudahan, karena ini sesuatu yang baru, situasi kerja, jangan lupa tujuan birokrasi itu, sekali lagi saya selalu berulang-ulang katakan, tujuan kita bagaimana organisasi bisa bekerja, satu, perbaikan pelayanan, kedua, memberi kepastian hukum, dan yang paling terakhir dan yang paling dibutuhkan adalah bagaimana kemanfaatan akibat semua perbuatan-perbuatan yang kita lakukan dalam kerangka birokrasi di pemerintahan. Saya rasa itu yang paling penting saya tegaskan. Sekali lagi selamat kepada teman-teman di Jawa Timur sebagai pilot project untuk pertama kalinya di dunia, kalian harus bangga. Ya. Tidak perlu ada beban, ini hak saya berikan ke kalian. Ya, hak saya berikan ke kalian. Karena itu pilihlah yang menurut teman-teman anggap ini bisa mengawal seluruh program-program pemerintah, program Bapak Presiden sesuai dengan tugas dan kewenangan yang kita miliki di Kementerian Hukum. Sekali lagi saya ucapkan selamat, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tepuk tangan yang meriah atas arahan yang disampaikan oleh Menteri Hukum Republik Indonesia. Dan hadirin yang kami hormati, untuk memberikan pemahaman mengenai mekanisme dan tata cara pelaksanaan e-vote, kita akan mendengarkan penjelasan teknis yang akan disampaikan oleh Kepala Biro Sumber Daya Manusia, Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum Republik Indonesia. Kepada Bapak Sunu Teddy Maranto, kami persilakan. Baik, terima kasih. Mohon izin Pak Menteri, Pak Sekjen, para staf khusus, penasihat, Pak Kakanwil, dan Bapak Ibu sekalian. Yang pertama, sebelum kita memulai pelaksanaan e-voting, perlu kami sampaikan dulu di awal bahwa pada pukul 13.45 pop-up terkait dengan link e-voting ini sudah muncul di aplikasi Simpek rekan-rekan sekalian. Dan tolong bukanya jangan di aplikasi tapi melalui browser. Ya, melalui browser sehingga tampilannya lebih maksimal dan menunya lebih banyak muncul apabila membuka dari browser. Setelah itu kemudian dari link tersebut Bapak Ibu sekalian bisa langsung klik. Ada durasi dengan estimasi antara 10 detik baru nanti bisa berjalan. Di situ ada menu buka bilik suara. Nah, sudah bisa? Ya, sudah pop up, sudah muncul ya. Tapi belum dimulai ya, karena masih kami kunci, bisa nanti secara bersama-sama sebelum memilih kami akan tampilkan video profil masing-masing kandidat. Nah, sehingga nanti masing-masing bisa memberikan penilaian dan pemilihan. Kemudian nanti setelah kita mendapatkan kartu suara, ada buka kartu suara, kemudian bisa langsung melakukan pemilihan dan hasilnya bisa langsung terekam di dashboard utama. Sebagai catatan bahwa apabila memang sudah melakukan pemilihan, kemudian melakukan refresh dengan link yang sama, secara otomatis tidak akan bisa memilih untuk kedua kalinya. Atau intinya sudah mati. Ya, demikian mungkin ada yang perlu ditanyakan secara detail, sudah kami sampaikan secara ringkas di paparan. Untuk selanjutnya kita bisa tampilkan video profil masing-masing kandidat. Yang pertama adalah Bapak Saiful Sahri yang saat ini menjabat sebagai Kakanwil Kemenkum Maluku.
kemudian Bapak Budi Argap Situngkir yang saat ini menjabat sebagai Kakanwil Kemenkum Maluku Utara, dan yang kandidat ketiga adalah Pak Rahmat Renaldi, beliau adalah Kakanwil Kemenkum Sulawesi Tengah. Silahkan ditampilkan video profil masing-masing sebagai bahan pertimbangan Bapak Ibu sekalian nanti untuk menentukan pilihan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sahabat Pengayoman, saya Saiful Sari. Saat ini telah menyelesaikan S3 Ilmu Hukum pada Universitas Patimura Ambon. Menjabat sebagai Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Maluku, sebelumnya sebagai Kepala Lapas Kelas 1 Bandar Lampung dan Kepala Divisi Pemasyarakatan Kanwil Kementerian Hukum Maluku dalam kurun waktu menjadi pimpinan kurang lebih 5 tahun. Pengalaman kepemimpinan yang saya lakukan adalah bagaimana melakukan penguasaan kewilayahan terkait dengan sosial kultural dalam memberikan kemanfaatan bagi wilayah di mana kita bertugas. Yang paling terpenting dalam capaian utama kita adalah bagaimana keberadaan kita dapat memberikan perubahan yang positif, yang nyata dan dirasakan kemanfaatannya bagi masyarakat, organisasi, pemerintah daerah di mana kita berada. Dalam rangka melaksanakan kepemimpinan, saya selalu menerapkan prinsip-prinsip manajemen organisasi, pemberdayaan organisasi, pengelolaan kinerja yang efektif, membangun kolaborasi, sinergitas, dan koordinasi antara lintas sektoral maupun lintas kementerian. Di bidang teknis, perlu penguasaan bidang teknis yang lebih efektif dan efisien, terutama di bidang hukum, bidang perancangan peraturan perundang-undangan, bidang kekayaan intelektual, bidang layanan administrasi hukum umum, bidang kenotariatan, dan bidang-bidang lain yang menjadi tanggung jawab Kementerian Hukum Republik Indonesia. Yang paling terpenting lagi adalah bagaimana komunikasi yang kita bangun bisa memberikan hubungan yang baik secara internal maupun secara eksternal. Dalam kesempatan ini saya mengharapkan keberadaan kami dapat memberikan kemanfaatan dan bisa digunakan atau dipakai untuk memberikan kemajuan yang baik untuk organisasi maupun pemerintah daerah dimanapun berada. Semoga kehadiran kita bisa memberikan kolaborasi dan sinergitas untuk mewujudkan Kementerian Hukum yang lebih baik dan maju. Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Menteri Hukum Republik Indonesia, Bapak Wakil Menteri Hukum Republik Indonesia, dan seluruh pimpinan tinggi media atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Lanjut, calon kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Budi Argap Situngkir, AMDIP SHMH. Jabatan saat ini Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Maluku Utara sejak 16 Desember tahun 2024. Adapun pengalaman kepemimpinan saya menjadi Kalapas kelas 1 Medan, Kadipas di NTT, Kadipas di Sumatera Barat, Kakanwil di Yogyakarta, Kakanwil di Sulawesi Tengah, Kakanwil di Riau. Adapun capaian utama yang berdampak nyata dari kinerja adalah dengan pembentukan Posbankum di Maluku Utara sebanyak 1.185 menjadi yang pertama di wilayah timur yang diresmikan oleh Menteri Hukum. Walaupun penyuluh hukum di kantor wilayah tidak ada. Yang kedua, pembangunan gedung Kanwil Maluku Utara yang direncanakan dengan biaya 69 miliar, namun dengan pelaksanaan pengawasan dan pengendalian dan perencanaan yang baik, maka pembangunan menghemat anggaran negara menjadi 59 miliar dan pelaksana dengan tepat waktu dan telah diresmikan oleh Menteri Hukum. Kami bersama jajaran terus mendorong agar peran kantor wilayah Maluku Utara berdampak pada pembangunan nasional. Sebagai pimpinan di wilayah, saya terus mengajak jajaran membangun sinergi dan kolaborasi dalam memperkuat pelayanan dan pembinaan hukum bagi masyarakat. Kami membangun komunikasi, kolaborasi, dan hubungan kerjasama yang baik dengan para pegawai sehingga tidak ada konflik dan target kinerja tercapai. Semoga saya diberikan kesempatan kembali menjadi Kepala Kantor Wilayah karena Kementerian Hukum menjadi rumah dan jiwa raga saya. Mari kita wujudkan visi dan misi Kementerian Hukum untuk memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Terima kasih. Selanjutnya terakhir calon ketiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Nama saya Rahmat Renaldi. Pendidikan terakhir saya adalah
Magister Hukum, dan saat ini adalah menjabat sebagai Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tengah. Sebelumnya pernah menjabat sebagai Kepala Divisi Administrasi pada 2 kantor wilayah, yaitu Nusa Tenggara Timur dan Banda Aceh. Dan penugasan ini kurang lebih selama 5 tahun dalam jabatan di Kaltama. Pengalaman saya di dalam memimpin yaitu adalah bagaimana kita mengenal karakter daerah itu dan kita bisa memberikan warna yang positif terhadap daerah yang dimaksud. Pencapaian saya tentunya adalah bagaimana keberadaan saya ini bisa memberikan satu perubahan yang nyata dari apa yang terjadi sebelumnya, sehingga masyarakat bisa menilai after dan before keberadaan kita. Kemudian kunci kompetensi kepemimpinan yang saya jalankan adalah bagaimana memimpin ini melalui satu teori kepemimpinan strategis, manajemen organisasi, kemudian juga bagaimana dalam konteks pengambilan keputusan, pengelolaan kinerja, dan koordinasi lintas sektor. Dan dari sisi teknis tentu juga harus memahami fungsi kita dalam bidang hukum pada aspek keberadaan kita di pemerintahan. Dalam hal ini tentu juga saya mengedepankan interpersonal keterbukaan, komunikasi yang baik, serta membangun kepercayaan terhadap masyarakat. Harapan saya ke depan adalah organisasi kita ini tentunya berdiri bersama-sama. Kita harus membangun orkestrasi yang baik, yang bisa menghubungkan bagaimana elemen pemerintah, masyarakat, dunia usaha, akademisi, dan seluruh pemangku kepentingan ini bisa berjalan dalam satu tujuan. Terima kasih ya saya sampaikan kepada seluruh elemen masyarakat yang telah memberikan kepercayaan bagi saya dalam memimpin kantor wilayah ini dengan baik. Salam. Demikian Bapak Ibu sekalian, video profil 3 calon yang nanti akan dipilih melalui aplikasi e-voting. Dan sebagai informasi tambahan, di menu e-voting tersebut nanti di bawah foto profil masing-masing tersedia menu yang berisi riwayat penugasan masing-masing. Jadi sebagai bahan pertimbangan lain selain video adalah ada portofolio dari riwayat penugasan masing-masing calon. Dan ini Pak Menteri, Pak Sekjen, mungkin nanti untuk kesepakatan adalah suara terbanyak 50% plus 1, Pak. Apabila memang belum mencapai 50% plus 1, maka akan dilakukan pemilihan putaran kedua. Demikian Bapak, bisa kita mulai untuk blast aplikasi e-votingnya. Silakan. Untuk waktu kita berikan waktu 5 menit. Silakan. Ada biliknya, Pak. Pakai browser ya? Hah? Apa? Sudah, berarti sudah dikirim ya? Sudah berhasil dikirim? Sudah. Nah, berarti terrecord di dashboard, ya? Itu mengulang sudah nggak bisa, nggak bisa. Ada yang kesulitan? Gampang ya? Sudah Pak. Tadi video tadi tutorialnya sudah ada. Cara memilih. Iya, Pak. Sudah Pak. Iya. Iya. Sudah ditampilkan sebelum operator minta tolong untuk slide yang tata cara mengisi supaya nanti rekan-rekan sekalian yang masih ini. Bisa. Sudah. Ada yang merasa kesulitan? Bisa ya?
Gampang ya? Hah? 2 kali juga nggak bisa kok. Kan itu di fresh sudah nggak bisa. Cukup 5 menit Pak. Enggak, ngomong jam 14 berapa? Sampai pukul 14.10 menit. 14.10 menit kita tutup. Yang sini ada kesulitan enggak? Bisa ya? Bisa semua? Bisa? Udah? Bisa? Sudah ya? Udah. Aman semua ya? Alhamdulillah. Sudah? Udah? Bisa? Ya. Habis 10 sama Pak? Woi, Pak Kadip tolong respon Pak Kakanwil, kuotanya habis. Iya, kok. Ya, Pak. Udah aman ya? Sudah ya? Sudah belum? Udah. Oh, awas kalau. Oh. Ini udah belum? Udah. Awas loh, ada operasi loh ini. Udah saya operasi kalau belum. Udah. Aku foto-foto di sini. Sudah. Sudah semua ya? Di data 180 pemilih ya Pak? 180 ya, partisipan ya? Ya. Sudah, termasuk yang dioperator. Ya. Sudah? 14.10 kita tutup. Ya. Masih ditunggu yang belum? Ada yang belum yang di ruangan ini? Sudah semua ya? Berapa orang yang belum? Hah? Delapan orang lagi? Ini yang belakang-belakang sudah belum nih? Sudah ya? Awas loh, saya operasi loh ini. Saya operasi loh. Jo ngapusi loh ya. Ono Pak Menteri loh. Ayo yang belum siapa? Yang belum? 7 orang lagi ada di mana ini? Tujuh orang lagi ada di mana? Selisih kok sampai 7? Ini ya silakan jelaskan pakai mic. Nah, itu ada Pak Menteri itu. Kenapa jumlahnya beda? Ayo. Mohon izin Pak Menteri, Pak Sekjen, perlu kami infokan jumlah total pegawai di lingkungan Kanwil Jatim ada 184, namun 6 terinfo tidak hadir karena sakit Bapak dan melahirkan. Izin. 178 Pak seharusnya. 1 orang lagi, ini. Ayo. Sudah lengkap ya, terima kasih Bapak Ibu semua, lengkap. Oke. Terima kasih. Jadi dari 184 ada 178 yang mengambil kartu suara, di mana 177 sudah memberikan vote-nya, 1 tidak mengembalikan vote-nya.
Sudah mau diumumkan Pak? Oke, silakan. Dashboardnya ditampilkan. Jadi Bapak Ibu sekalian, mohon izin Pak Menteri, inilah hasilnya dari 178 pemilih, satu tidak masuk, kertas suaranya tidak masuk ke dalam kotak suara. Sehingga dengan hasil perolehan suara, kandidat pertama Bapak Saiful Sahri 129 suara, kemudian Bapak Budi Argab 12 suara, Bapak Rahmat Renaldi 36 suara, sehingga 50% plus 1 telah tercapai. Dengan demikian pada hari ini Bapak Saiful Sahri dipilih secara langsung oleh teman-teman Jawa Timur. Teman-teman semua, terima kasih atas partisipasi kalian. Kita sudah mencetak sebuah pengalaman pertama dalam dunia birokrasi yang melibatkan kawan-kawan semua. Dan harapan saya kepada Pak Saiful Bahri yang terpilih yang akan menjadi Kakanwil Jawa Timur. Tadi ada yang tidak memilih, kurang lebih 47 orang yang hadir di ruangan ini yang tidak memilih Pak Saiful. Tidak boleh ada perlakuan yang berbeda antara siapa yang mendukung dan siapa yang tidak. Karena bukan itu target kita. Ini harapan saya, ini adalah semua teman-teman bekerja semua bersama dengan Pak Saiful nanti. Ini adalah kita sebagai satu keluarga besar. Satu keluarga besar. Kenapa tadi di awal saya sampaikan bahwa dalam struktur birokrasi, struktur organisasi, penting sekali untuk menegaskan bahwa di dalam struktur itu ada fungsi-fungsi. Dalam fungsi-fungsi tersebut ada kewenangan yang melekat. Nah karena itu, apapun yang menjadi pilihan teman-teman, itulah yang akan kami wujudkan, kami akan terbitkan SK-nya, dan partisipasi teman-teman semua. Saya berharap ini bisa membuat budaya kerja di Kementerian Hukum, di Kanwil Jawa Timur, itu bisa semakin baik melayani kepada masyarakat kita. Saya ingin minta satu orang untuk bisa mengungkapkan pengalaman pertama kalinya dengan acara yang kita selenggarakan hari ini. Siapa yang mau? Jangan bicara calon. Mana yang baru diangkat jadi PNS? Mana? Yang baru diangkat jadi PNS mana? Angkat tangan, angkat tangan, angkat tangan. Semuanya yang semua yang baru diangkat menjadi PNS, angkat tangan semua. Angkat tangan semua. Angkat tangan. Tidak ada yang mau memberanikan diri? Saya tunjuk yang pakai jilbab. Oh, mana catur. Baru diangkat catur jadi pegawai.
SK 100%-nya udah keluar semua. Alhamdulillah. Alumni fakultas mana? Dari Amikom Jogja, Bapak. Amikom ya? Iya. IT? Iya, Bapak. Wah, luar biasa. Tor, ini kan kamu baru nih jadi pegawai. Iya, Bapak. Beda dengan senior-senior kalian yang di depan yang nggak ada yang berani untuk tampil. Itu dilibatkan untuk memilih pemimpinnya, pengalaman apa yang kamu bisa dapatkan? Apa harapan kamu? Pengalaman saya ini pertama kali, Bapak, mengikuti pemilihan ini dan rasanya senang sekali ya, Bapak. Karena dipilih langsung sama teman-teman gitu. Dan harapannya ya bisa menjadi terbaik lagi di. Kamu milih siapa tadi? Rahasia, Bapak. Rahasia katanya. Jadi terima kasih ya. Jadi wajar, ini kan pertama kali. Jadi nanti kalau ini bisa berkelanjutan, lama-lama juga akan terbiasa. Catur, saya harap kamu bisa tunjukkan kinerja yang jauh lebih baik. Seandainya kamu boleh memilih, kamu mau ditempatkan di mana? Di Jogja, Bapak. Jogja. Nah, ini kan mintanya di Jogja. Tadi sama kan 3 orang minta jadi Kanwil Jawa Timur. Saya mau tanya semua yang hadir di sini. Kalian setuju enggak kalau saya pindahin ke Jogja? Enggak. Yang setuju angkat tangan. 1, 2, 3, 4, 5.000. Yang tidak setuju? Cuman 1. Langsung saya minta Pak Sekjen Biro SDM pindahin ke Jogja. Jogja. Semangat ya. Terima kasih, Bapak. Kalau belum SK-nya enggak cepat-cepat, lapor sama saya. Terima kasih, Bapak. Terima kasih, Bapak. Enaknya jadi menteri cuman itu. Oke, terima kasih ya. Semangat. Terima kasih, Bapak. Baik. Ya. Mohon izin Bapak, mohon berkenan untuk langsung ke panggung. Dan selanjutnya adalah penanda. Oke. Baik, terharu sekali ya, ini mengharukan sekali ya hari ini. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya adalah penanda tanganan berita acara. Untuk itu kami mengundang PLT Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Timur, Kepala Biro Sumber Daya Manusia Sekretariat Jenderal, Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum, dan Menteri Hukum Republik Indonesia berkenan menuju meja penanda tanganan.
Mohon berdiri. Mengabadikan momen hari ini, kita akan mengambil foto bersama. Foto bersama akan kami pandu dalam 2 sesi. Tim dokumentasi mohon bersiap ke atas panggung. Yang pertama, sikap sempurna. Kami hitung 1, 2, 3. Sekali lagi, 1, 2, 3. Selanjutnya, tangan mengepal di depan dada. Saya bilang Jatim, sebutnya pasti hebat. Jatim, pasti hebat. Sekali lagi, Jatim. Baik, terima kasih. Kami persilakan untuk duduk kembali. Dan hadirin yang kami hormati, sebelum kita mengakhiri kegiatan pada hari ini, sejenak marilah kita menundukkan kepala dalam doa bersama yang akan dipandu oleh Saudara Bagus. Disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati, marilah sejenak kita satukan hati dan pikiran kita seraya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mohon izin, doa akan kami pimpin secara Islam, yang lain mohon menyesuaikan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan naimin. Hamdan yuafi ni'mahu wa yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu atas segala limpahan rahmat, taufik dan hidayah-Mu. Pada hari yang penuh berkah ini, kami keluarga besar Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Timur berkumpul dalam rangka menyambut kunjungan kerja Bapak Menteri Hukum Republik Indonesia. Ya Allah, Tuhan yang Maha Bijaksana, limpahkanlah keberkahan, kemudahan, dan kelancaran pada seluruh rangkaian kegiatan kunjungan kerja ini. Jadikanlah momen ini sebagai sarana untuk mempererat tali silaturahmi, memperkuat sinergi, serta meneguhkan komitmen kami dalam menegakkan hukum, keadilan, dan pelayanan publik. Ya Allah yang Maha Membimbing, berikanlah kekuatan, kesehatan, dan kearifan kepada pimpinan kami, Bapak Menteri Hukum Republik Indonesia, beserta seluruh jajaran Kementerian Hukum Republik Indonesia. Bimbinglah beliau dalam memimpin kementerian ini menuju pembaruan hukum yang berkeadilan, inklusif, dan membawa kemaslahatan bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya Allah, Tuhan yang Maha Kuasa, karuniakanlah pula kepada kami, seluruh pegawai kantor wilayah Kementerian Hukum Jawa Timur, integritas yang teguh, semangat kerja keras, dan keikhlasan dalam menjalankan amanah. Jadikanlah setiap langkah dan tugas kami sebagai bentuk ibadah dan pengabdian nyata kepada bangsa dan negara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah seluruh rangkaian kegiatan kunjungan kerja Menteri Hukum Republik Indonesia di Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Timur. Kami ucapkan terima kasih kepada Menteri Hukum Republik Indonesia beserta rombongan. Akhir kata, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kakanwil yang baru, Pak Saiful Bahri, Pak Saiful Sahri. Tapi kok bintangnya hari ini catur? Semua catur ya? Luar biasa catur. Jogja ya. Selfie kali apa Menteri? Ayo. Ya, selfie.
Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.